Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika Bintang Tivalea, NPM 0620015841, kelas 3A, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode transmisi epidemiologi penyakit menular. Yang pertama yaitu pengertian. Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata yaitu epi berarti tentang, demos berarti penduduk, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penduduk dengan melihat frekuensi, distribusi, dan determinan masalah kesehatan. Suatu penyakit dapat terjadi karena interaksi antara agen penyakit dan manusia dan lingkungannya. Penyakit adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami gangguan pada badan dan fungsi tubuh dalam keadaan yang tidak normal, sehingga proses kehidupan menjadi terganggu. Menurut Noto Atmojo, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara. Ketika suatu agen penyakit masuk ke tubuh kita, agen tersebut tidak akan membuat kita langsung terpapar suatu penyakit itu, karena di dalam tubuh kita terdapat suatu sistem yang mampu melindungi sistem tersebut. Biasa kita sebut dengan istilah sistem imun. Seiring berkembangnya zaman, para ahli mengembangkan pola pikir dan mengembangkan teori-teori yang terdapat dalam epidemiologi. Salah satu teorinya yaitu teori trias epidemiologi atau yang sering disebut dengan teori segitiga logi. Teori ini terdiri dari 3 komponen, yaitu host, agent, dan lingkungan. Yang pertama yaitu host. Host adalah semua yang ada di manusia yang dapat terpengaruh suatu penyakit. Host memiliki faktor-faktor yaitu umur, jenis kelamin, genetika, ras, pekerjaan, gaya hidup, status nutrisi, status kebutuhan, psikis. Yang kedua, agent, yaitu organisme hidup yang dapat menyebabkan penyakit. Faktor-faktornya yaitu faktor nutrisi, penyebab kimiawi, penyebab fisik, dan penyebab biologis. Yang ketiga, yaitu lingkungan, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu mekanisme penularan penyakit. Sumber penularan penyakit biasanya berasal dari penderita, pembawa kuman, binatang sakit, tumbuhan, atau benda, dan lain-lain. Cara penularannya yaitu dengan cara kontak langsung melalui udara, makanan minuman, vektor, dan keadaan penderita sendiri. Suatu penyakit dapat keluar dan masuk ke penjamu melalui mukosa atau kulit, saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran urogentalia, gigitan, suntikan, luka, plasenta, interaksi penyakit dengan penderita. Berikut mekanismenya, yaitu ada 2 cara. Yang pertama, cara agen meninggalkan reservoir. Cara ini biasanya
Unsur penyebab penyakit keluar dari penjamu melalui konjungtiva seperti penyakit mata, melalui droplet karena batuk, bersin, bicara, udara pernafasan, lalu melalui pencernaan seperti ludah, mutahan, atau tinja, lalu saluran urogenitalia, lalu luka pada kulit, dan secara mekanik seperti suntikan dan gigitan. Yang kedua yaitu cara penularan atau transmisi. Setelah agen keluar dari reservoir, agen mencari host yang potensial untuk berkembang biak dengan melalui jalur penularan, yaitu 1. Penularan secara langsung dari reservoir ke penjamu yang baru. 2. Penularan secara tidak langsung, biasanya melalui suatu perantara seperti udara, benda tertentu, dan vektor. Selanjutnya yaitu media penularan. Berdasarkan media penularan, penyakit menular dibedakan meliputi 1. Penyakit yang ditularkan melalui air, yaitu waterborne disease melalui air minum, waterwash disease kurangnya air bersih, waterbath disease bibit penyakit bagian dari siklus hidup air, water-related insect vector atau vektor yang hidup di air. 2. Penyakit yang ditularkan melalui udara, yaitu melalui droplet dan debu, contohnya TBC, difteri, dan lain-lain. 3. Penyakit yang ditularkan hewan ke orang, seperti rabies. Terus keempat, penyakit yang ditularkan orang ke orang, seperti AIDS, hepatitis B, sifilis, dan lain-lain. Kelima, penyakit yang ditularkan tumbuhan ke orang, biasanya ditularkan melalui jamur. Keenam, penyakit yang ditularkan orang melalui kontak benda, seperti penyakit trichursis. Ketujuh, yang ditularkan melalui perantara makanan dan minuman. Yang melalui makanan, contoh penyakitnya yaitu disentri. Yang melalui minuman, contohnya yaitu TBC. Yang kedelapan, penularannya melalui vektor, biasanya berasal dari arthropoda. Jenis-jenisnya: 1. Mosquito borne disease, biasanya melalui nyamuk, penyakitnya malaria, DBT, dan lain-lain. Kedua, wasp borne disease, contohnya flu, contohnya epidemic typhus fever. Lalu flea borne disease, contohnya tifus murni. Meat borne disease, contohnya Tsutsugamushi. Lalu tick-borne disease, contohnya spot fever. Lalu oleh serangga lain, contohnya sunfly fever. Selanjutnya yaitu contoh penyakit menular. Saya mengambil contoh yaitu penyakit demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Demam tifoid merupakan infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi. Bakteri yang dapat hidup di alam sampai beberapa minggu seperti di dalam air, es, sampah, dan debu. Bakteri ini dapat mati dengan pemanasan di suhu kurang lebih 60 derajat Celcius selama 15 menit.
pasteurisasi, pendidikan, dan klorinasi. Penularan demam tifoid dapat melalui cara 5F, yaitu food, finger, vomitas, flag, feces. Bakteri Salmonella typhi dapat dibawa oleh lalat dari makanan yang sudah terkontaminasi ke makanan yang bersih, sehingga orang yang memakan makanan tersebut dapat tertular. Apabila orang tersebut juga tidak menjaga kebersihan dirinya seperti mencuci tangan sebelum makan, maka kemungkinan akan tertular jika melakukan kontak dengan penderita. Ketika bakteri masuk ke tubuh melalui makanan yang terkontaminasi, setelah tertelan, bakteri akan masuk melalui mukosa usus pada ilum terminasi. Jika imun kurang baik, bakteri akan menembus sel epitel dan lamina propina. Di lamina propina, bakteri berkembang biak oleh sel fagosit, terutama makrofag. Kemudian dibawa ke sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh tubuh, terutama hati dan limpa. Masa inkubasinya terjadi selama 7-14 hari. Bakteri akan menyebar dan berkoloni melalui pembuluh darah. Setelah terjadi replikasi bakteri akan disebarkan lagi dan membentuk bakterima sekunder, dan berakhirlah masa inkubasi. Pada periode ini baru muncul gejala klinis seperti demam, sakit kepala, nyeri, dan lain-lain. Masa inkubasi dan gejala klinis dapat dipengaruhi oleh banyaknya bakteri yang terkonsumsi. Semakin banyak gejala yang muncul, semakin pendek masa inkubasi. Pencegahan demam tifoid dapat dilakukan dengan cara menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, selalu membersihkan atau mencuci bersih bahan makanan yang akan dikonsumsi. Selain itu juga bisa melakukan vaksinasi seperti vaksin peroral TY21A dan vaksin Vipolisarid. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.